Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan menjawab dari salah satu sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Pertanyaannya ini sangat bagus sekali dan sekaligus akan saya praktekkan. Kemarin saya itu kan bikin video cara menggunakan dua kruk di saat kita sendirian di rumah, tidak ada saudara-saudara, tidak ada keluarga, jadi benar-benar sendiri di rumah dan dalam keadaan sangat-sangat urgent, maksudnya sangat-sangat membutuhkan sekali untuk ke kamar kecil atau kamar mandi. Ternyata di rumah nggak ada keluarga sama sekali. Jadi saya membuat video itu untuk mempraktekkan menggunakan dua kruk ke kamar kecil pada saat nggak ada saudara. Dan ada pertanyaan dari sahabat-sahabat gitu semuanya yang sangat bagus sekali yang akan saya praktekkan hari ini. Pertanyaannya seperti ini. Di dalam. Oke, saya akan bacakan ya. Dari Juwitawati 9936. Mas, tolong dibuatkan video cara naik motor metik, kira-kira pemulihan tulang tibia fibula berapa bulan sudah diizinkan naik motor. Ini pertanyaan sangat bagus sekali karena kebetulan saya waktu kerja itu memang menggunakan motor metik dan motor saya ini memang metik semuanya. Di belakang sini udah siap ya motornya. Ini akan saya praktekkan bagaimana cara kita bisa melakukan aktivitas menggunakan motor metik pada saat kita masih menderita habis pasca operasi patah tulang, fractur tibia, fibula dan membawa kruk di samping saya ini ya. Oke, akan saya praktekkan dan sebelum saya praktekkan mungkin di video saya yang ini sekiranya kalau memang berkenan silakan ditonton sampai habis ya. Sekiranya tidak tidak berkenan atau mungkin terlalu ekstrim dalam mempraktekkan atau mungkin tidak masuk akal, silahkan di skip aja karena saya waktu kemarin waktu kerja ya 2 bulan saya terpuruk di rumah waktu pasca operasi pasang pen ya, sekitar 2 bulan saya terpuruk di rumah. Tanggal 1 di 3 bulan pertama ya itu saya sudah kerja kembali tapi menggunakan dua kruk dan menggunakan motor metik. Saya tidak mau bergantung sama orang lain, meskipun keluarga saya itu menyuruh saya untuk nebeng sama tetangga saya atau mungkin teman saya tidak mau bergantung pada orang lain karena belum tentu orang lain itu juga menjaga keselamatan kita gitu loh. Beda dengan kita sendiri yang melakukannya, kita pasti akan tahu batasan-batasan mana yang sekiranya lebih mudah, lebih berhati-hati ya, lebih lebih menjaga diri sendiri. Kalau misalnya terlalu susah atau terlalu sulit untuk dilakukan, kita bisa berhenti. Beda kalau kita bergantung sama orang lain. Kalau kita bergantung orang lain atau nebeng orang lain ya waktu kerja atau mungkin saudara ya, itu pasti mungkin saudara kita lagi buru-buru mau ke toilet atau mungkin buru-buru melakukan aktivitas yang lain atau teman kita lagi buru-buru atau memang teman kita suka ngebut atau saudara kita suka ngebut, itu lebih berbahaya meskipun kita suruh hati-hati. Jadi mendingan kita jaga sendiri aja, yang penting pelan-pelan, kalau capek ya istirahat, kalau capek ya berhenti, kalau lampu merah ya berhenti aja, tidak ada masalah ya. Lagian waktu kerja meskipun terlambat itu kan masih ada toleransi. Karena apa? Karena kondisi kita juga tidak sempurna seperti yang dulu. Ini buat yang masih menderita ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja saya akan praktekkan. Tapi sebelum itu cekidot. Oke, sahabat-sahabat kita semuanya, akan saya praktekkan bagaimana dulu saya bekerja
membawa dua kruk ya, membawa dua kruk dengan pakai motor matic. Jadi seperti ini contohnya. Ini matic saya, ini matic saya yang lebih mudah. Saya pakai yang lebih mudah, memang punyanya saya itu ya cuma dua ini memang. Jadi yang lebih mudah itu yang Beat ya. Beat. Karena apa? Karena di motor Beat ini tempat ininya apa namanya, kakinya ini buat pijakan kaki itu dia lebih lebar. Jadi pada saat kita itu nanti naik bekerja menggunakan motor matic ya, motor Beat contohnya ini ya, motor saya itu waktu dulu saya masih pasca operasi sekitar 2 bulan lebih 1 hari ya, 3 bulan pertama masih saya itu gini. Jadi krek ini saya pegang, saya letakkan di sebelah sini, terus saya bawa seperti ini. Jadi kayak gini. Nah, setelah itu saya kaki saya yang kiri ini ya, kaki yang kiri ini itu langsung saya naikkan ke atas. Untuk yang bagian apa nahan motornya ini pada saat kita berhenti di lampu merah atau apa, itu di kaki kanan. Jadi seperti ini. Apakah kaki kiri bisa nahan? Bisa, tapi hanya keseimbangan ya. Ingat, hanya keseimbangan. Jadi cuma nempel aja, hanya keseimbangan. Jangan sampai kaki yang sakit ya, ini kaki kiri maksudnya kaki saya yang sakit kemarin kan, itu kaki yang sakit itu buat nahan penuh kayak gini. Jangan sampai ya, meskipun sambil duduk ya, karena kan lebih ringan deh sambil duduk. Itu kalau bisa ya, ini memang wajib sih sebenarnya, itu kaki kanan tahan kayak gini ya. Setelah itu ya itu naik motor ya, biasa naik motor gitu aja. Kalau ada lampu merah ya lampu merah berhenti. Kalau ada apa namanya jalan terlalu rame ya sebelah kiri aja, nggak usah terlalu ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Karena keselamatan itu lebih penting, kesehatan juga lah sangat mahal ya. Jadi memang perlunya kita tuh untuk menjaga diri sendiri, bukan orang lain yang menjaga kita ya. Oke, jadi seperti itu. Habis ini saya akan praktekkan ketika naik motor ya. Oke. Oke, jadi seperti ini sahabat-sahabat ya kita semuanya caranya ya. Apakah terlalu sulit kalau untuk menggunakan dua kruk untuk naik motor matic? Ya, memang termasuk sulit ya, karena kan ada dua kruknya. Kalau misalnya dirasa sangat sulit, itu ditali aja, ditali kruknya, ditali ini aja yang ditali ya, pergelangan ini yang ditali biar lebih mudah pergelangan begini ya. Oke. Atau mungkin kalau misalnya ingin lebih apa ya, kalau bilang lebih punya cara baru, itu kruknya itu dibikin kayak kasih tali dua di atas sama di bawah, dikasih dua tali ya, apa namanya, tali melingkar seperti kayak talinya apa kalau kita main gitar itu loh, yang nggak dicangklotkan itu loh ya. Jadi kayak gitu, itu ditaruh sini. Nah, jadi posisi seperti ini. Itu kalau misalnya nggak mau ribet
kruknya di depan, jadi menggunakannya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kalau saya dulu memang caranya kayak yang tadi yang saya praktek tadi, kayak gini cara saya dulu. Kenapa kok seperti ini? Apakah nggak terlalu sulit atau gimana? Atau pas jagang atau pas naruh motor apa nggak terlalu sulit? Iya memang sulit. Kadang-kadang saya waktu mau naruh motor itu mungkin parkirannya itu agak itu ya, rame ya parkirannya ya, itu kadang-kadang yang minta tolong orang gitu loh, hanya untuk parkir ya, atau untuk mindahin motor ya, itu minta bantuan orang. Pasti orang-orang pada bantu kok, pasti udah pasti, karena kondisi kita seperti ini dan menggunakan 2 kruk, jadi orang lain tuh pasti bantu ya. Jadi seperti itu. Ini caranya seperti ini. Ininya kenapa ditaruh di sini? Ditaruh yang sebelah sini. Kenapa? Ya. Karena kalau ditaruh di sini itu pas gas. Nah, itu agak sulit kalau menurut saya pribadi. Jadi saya lebih baik di sebelah kiri ya. Karena kan yang kiri kan yang sakit, otomatis kiri yang saya tombangin kruk. Jadi yang kanan saya buat jagang peda, buat apa namanya, nahan peda. Jadi nahan motor, sorry teman-teman, nahan motor. Jadi biar nggak biar nggak jatuh ininya kruknya. Kalau gini terus nahan gini jatuh, agak ribut lah, agak ribet. Jadi seperti itu. Ini cara saya yang saya praktekkan ini memang tergolong ribet banget. Wes dianterin aja, ribet banget, naik mobil aja. Yang ada masalah kalau misalnya teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat Jigolo semuanya mempunyai mobil di rumah, lebih baik, lebih bagus itu. Diantar pakai mobil lebih aman, lebih nyaman lah, lebih nyaman, bukan lebih aman ya, lebih nyaman ya. Kalau menurut saya, karena saya kan juga nggak ada kendaraan roda 4, jadi hanya roda 2. Jadi seperti itu teman-teman. Oke sahabat Jigolo, ini udah selesai, saya taruh dulu ya. Oke, jumpa lagi sama saya sahabat-sahabat Jigolo semuanya. Tadi kan saya praktekkan ketika saya naik motor Matic, tapi motornya seperti yang saya contohkan tadi, motor Beat ya. Dan ini akan saya praktekkan ketika saya menggunakan motor NMAX atau motor-motor PCX yang sekiranya itu di tempat kakinya ya, injakan kakinya ini dia tempatnya bensin, maksudnya tangkinya bensin. Jadi otomatis kalau misalnya mau naruh kruk itu agak susah. Jadi kalau saya pribadi contohnya kayak gini. Oke sahabat Cekidot, kalau saya contohnya seperti ini. Ini motornya ya, motornya kan lebih berat ya, karena lebih gede ya. Jadi seperti ini. Yang pertama saya lakukan waktu dulu saya pasca operasi habis pasang pen, masih sekitar 2 bulan lebih, 1 hari ya, 1 hari nih, itu saya naiknya itu bukan dari sebelah kiri, melainkan sebelah kanan. Tadi belum saya praktekkan ya, di motor Beat yang tadi belum saya praktekkan karena saya lupa. Itu di sebelah kanan. Karena apa? Karena buat nahan ini yang diangkat kayak gini, kaki kiri yang diangkat. Dulu itu masih belum kuat, jadi otomatis saya menggunakan kaki masuknya di motor, naiknya di motor itu dari sebelah kanan. Jadi kayak gini. Nah, ini terus taruh. Nah, jadi seperti ini. Terus bagaimana caranya? Motornya ini kan jagang pinggir nih.
untuk bisa lepas jagang ya. Jadi saya dulu motornya ini kaki saya yang kiri itu saya taruh sini. Setelah itu saya tarik jadi gini. Nah, jadi kaki kanan saya ini yang lebih utama untuk nahan. Jadi seperti itu. Kaki kanan saya ini lebih utama untuk nahan. Kaki kiri hanya sebagai keseimbangan. Ataupun kalaupun ada beban nggak terlalu berat ya. Karena udah 2 bulan kan lebih bisa dikasih beban karena udah 2 bulan ya. Pasca operasi pasang pen itu bisa dikasih beban tapi sedikit ya. Jadi untuk menengokkannya ya, untuk lepas ininya, penahannya, jagangnya ini, itu saya sedikit menggunakan kekuatan kiri, sedikit ya, ingat, sedikit. Nah, jadi kayak gini. Terus jagraknya taruh sini, taruh sini. Nah, apakah lebih susah daripada matic yang tadi? Lebih susah karena motornya lebih besar, yang pertama. Yang kedua, ini pijakan kakinya itu di kanan sama kiri gitu loh. Jadi untuk ngasih jagraknya, naruh jagraknya itu agak susah. Berarti caranya gimana? Caranya kruknya ini itu di belakang. Jadi ditaruh di belakang seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Kalau saya dulu apakah menggunakan kruknya seperti ini? Enggak, saya dulu tetap di depan ya. Saya dulu tetap di depan. Memang saya orangnya ekstrim, orangnya terlalu ekstrim. Maka dari itu kalau mau ditiru silakan. Kalau mempunyai cara lain yang lebih mudah, silakan. Oke? Akan saya praktekkan kalau menggunakan motor matic kelas NMAX ataupun PCX ya. Oke, sahabat-sahabat Cikidot semuanya. Jadi seperti ini ya cara mempraktekannya ya. Oh iya, terus gimana kalau misalnya naruh motornya ya? Jadi gini, ini kan posisi masih naik nih. Ini berhenti ya, berhenti. Yang untuk nahan motor itu kaki yang masih sehat ya. Ingat, yang masih sehat. Itu yang pertama saya lakukan adalah ininya diambil dulu dengan tangan satu. Terus penahannya diletakkan, terus ditaruh. Taruhnya gimana? Ya gini aja, langsung aja. Ya, langsung aja. Nah, apakah ini nahan? Enggak usah. Jadi tetap seperti ini aja. Jadi seperti itu ya. Terus keluarnya dari sebelah kanan. Oke. Jadi seperti ini yang saya lakukan pada saat saya menggunakan kruk. Oke, kita pindah lokasi.
Jumpa lagi bersama saya, sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Oke, salam sehat semuanya, salam semangat dan optimis akan pulih kembali dan bisa beraktivitas normal kembali. Oke, saya sudah berpindah tempat, lebih nyamannya ngomongnya di sini ya. Tadi itu mungkin agak rame atau kameranya backlight, jadi makanya saya berpindah tempat di ruangan kamar ya, kamar pakaian di tempat saya sendiri. Jadi seperti ini lokasinya ya. Oke. Sebelumnya terima kasih. Pertanyaan dari Bu Juwita tadi itu lebih bagus sekali kalau menurut saya, karena saya lebih suka kalau misalnya dari sahabat-sahabatnya gitu semuanya ini bertanya bagaimana cara mempraktekkan ini, bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara melakukan ini. Insya Allah kalau misalnya saya ada waktu akan saya bikinkan video tutorial caranya atau mungkin prakteknya seperti apa. Tapi bisa digarisbawahi di sini. Saya lakukan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi sesuai dengan yang pernah saya alami, yaitu pada tulang fraktur tibia dan fibula yang dulu pernah saya alami. Jadi video yang praktek menggunakan motor tadi, membawa jagrak, menggunakan motor matic, beat ya, sama apa ya tadi, NMAX ya, yang saya punya saya pribadi. Itu caranya seperti itu. Jikalau mungkin terlalu ekstrim bagi sahabat-sahabat juga semuanya, itu bisa di skip aja videonya, atau mungkin ada cara yang lebih apa ya, bukan cara sih, ada option yang lebih masuk akal, yaitu diantar sama saudara. Itu nggak ada masalah ya, atau diantar sama istri yang sudah punya istri, atau suami yang sudah punya suami, sudah berkeluarga, atau diantar sama saudaranya, atau bareng mapping sama teman-temannya. Itu nggak ada masalah. Semuanya itu terletak di dalam diri kalian sendiri, bukan dari saya ya, karena yang mengalami adalah diri kalian sendiri. Saya juga pribadi saya mengalami, cuman saya mempunyai tekad agar saya bisa sendiri tanpa apa namanya, minta bantuan orang lain. Itu kalau saya gitu loh. Kalau misalnya sahabat-sahabat juga semuanya itu lebih nyaman bergantung sama orang lain, minta tolong sama saudara, istri atau keluarganya, itu nggak ada masalah ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Next akan saya lanjutkan di video-video selanjutnya. Mungkin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat juga semuanya, atau mungkin pertanyaan yang sekiranya harus saya praktekkan, itu akan saya bikinkan video dan akan saya jawab atau akan saya praktekkan. Itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi, sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Jika terlalu ekstrim bagi kalian semuanya, jika terlalu sulit bagi kalian semuanya, silakan di skip ya, silakan skip, karena ini video yang saya buatin hanyalah video edukasi, video tutorial, atau mungkin motivasi buat kalian semuanya yang sependirian dengan saya ya. Itu saya bikin sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel saya yang satu ini. Salam Cekidot dan let's go.